Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastio Nugroho dan rekan saya Siti Nurhaliza. Kami dari kelompok S. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai varian baru virus COVID-19, yaitu varian Omicron. Pertama, apa yang dimaksud dengan varian Omicron? Omicron adalah varian baru virus COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Afrika Selatan pada tanggal 24 November lalu. Penemuan varian Omicron menyusul terjadi peningkatan tajam dalam kasus COVID-19 di Provinsi Gauteng. Infeksi pertama yang diketahui dan dikonfirmasi dengan Omicron berasal dari sampel yang diambil pada 9 November. Dan sekarang jumlah kasus Omicron meningkat di seluruh Afrika Selatan. Meskipun Afrika Selatan adalah negara pertama yang melaporkan Omicron ke WHO, tidak jelas dari negara mana varian ini muncul. The Washington Post melaporkan Omicron juga terdeteksi di Kanada, Austria, Belgia, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, Skotlandia, Botswana, Israel, Australia, dan Hong Kong. Yang kedua, kapan varian Omicron masuk ke Indonesia? Varian Omicron masuk ke Indonesia pada tanggal 24 November 2021. Sebelum terdeteksi di Indonesia, varian Omicron sudah tersebar di puluhan negara di dunia, mulai dari Afrika Selatan hingga Perancis. Yang ketiga, siapa yang terpapar pertama kali di Indonesia? Pemerintah baru saja mengumumkan kasus pertama varian Omicron di Indonesia. Pasien ini adalah seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada 3 orang pekerja pembersih, tanggal 8 Desember PCR positif, tanggal 10 sampel dikirim ke Litbangkes untuk genome sequencing, tanggal 15 keluar. Dari 3 orang tersebut, 1 adalah Omicron dan 2 orang lainnya bukan. Yang keempat, di mana awal kemunculan varian Omicron? Varian Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Varian baru virus corona Omicron menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kasus varian Omicron yang bermutasi dengan sangat cepat ini telah dipastikan di 77 negara, bahkan salah satunya Indonesia. Saat ini tercatat di Indonesia sudah ada 8 orang yang terdeteksi terkena Omicron. Kelima, mengapa banyak orang yang terpapar dan mengapa sangat mudah menyebarnya? Karena masyarakat masih lalai dalam memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas atau pergerakan. Selain rendahnya protokol kesehatan, kondisi kemungkinan gelombang ketiga juga akan ditunjang jika masyarakat masih enggan melakukan vaksinasi COVID-19. Lalu, mengapa sangat mudah menyebarnya? Perlu diketahui, varian baru B11529 Omicron ini memiliki kemampuan penularan 400% atau 4 kali lipat dibandingkan varian Delta. Varian Delta sendiri telah memicu lonjakan kasus COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Dengan begitu, dunia dalam kondisi yang sangat rawan dan termasuk sekalipun Indonesia. Yang keenam, bagaimana tindakan atau pencegahan yang dapat kita lakukan? Tindakan atau pencegahan yang dapat kita lakukan diantaranya adalah menghindari ruangan dengan ventilasi buruk atau tempat ramai, jaga jarak fisik minimal 1 meter dari yang lain, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan segera melakukan vaksinasi. Yang ketujuh, apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak sigap dalam menangani hal ini? Hal yang akan terjadi tentunya pembelajaran akan diadakan secara online, sehingga bisa menyebabkan seseorang putus sekolah, penurunan capaian belajar dan makin banyak orang yang di-PHK dari pekerjaannya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menurun. 8. Tindakan seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani varian Omicron ini? PPKM level 4 diperpanjang,
mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity, mengawasi laju penyebaran virus corona COVID-19, meningkatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment, menyusun rencana ketahanan kesehatan jangka panjang. Terakhir, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani varian Omikron ini? Hal yang kemungkinan dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan pemerataan vaksinasi, terutama pada daerah-daerah terpencil, peningkatan sarana dan prasarana setiap rumah sakit, melakukan PSBB, PPKM, mikro, bahkan jika kemungkinan akan parah lagi, mungkin dari pemerintah akan menetapkan PPKM level 1 sampai dengan level 4. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan, apakah varian Omikron akan menyebabkan gelombang ketiga penyebaran COVID di Indonesia? Menurut epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, kemungkinan gelombang 3 pandemi COVID-19 itu memang bisa saja terjadi, terlebih dengan kondisi yang sangat serius saat ini. Beliau juga menambahkan, dari kondisi pengkategorian varian baru B11529 Omikron langsung menjadi VOC, inilah yang meningkatkan risiko negara-negara bisa mengalami gelombang ketiga, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru. Dan inilah yang salah satu mendasari kenapa saya juga mampu memprediksi ada potensi gelombang berikutnya. Di dalam hal ini, ditemukan varian baru Omikron, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.